Ibu Dr. Asmani, tolonglah, ini namanya udah ikon kawasan wisata. Jadi tolong bantuannya turun kalau bisa, memberikan satu masukan-masukan kepada para pedagang. Artinya diberikanlah antisipasi untuk mencegah corona ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Labuan, Bapak Camat, dan dari Koramil, dan serta Bapak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Labuan dan sekitarnya, terutama di wilayah Teluk. Kami dari Muspika Labuan, Bapak Ibu semua, dari Muspika Labuan menghimbau mengumpulkan sebentar untuk masalah pencegahan, yaitu penyakit corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati yang dari Forkopimda, Pak Camat, dan yang mewakilkan kami terkait, alhamdulillah hadir semuanya. Yang saya hormati Kepala Desa, perangkat desa, dan juga yang saya hormati dari Pol PP, warga masyarakat, semuanya nih, pemuda-pemudi, terima kasih atas kebersamaannya pada sore yang cerah ini. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak banyak untuk menyampaikan, dan sudah poin-poinnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek terkait masalah virus corona. Ya, kita sebagai masyarakat juga harus mengingat pencegahan ini harus kita ikuti dari pemerintah. Harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Saya atas nama pribadi kembalikan kepada masing-masing pribadi masing-masing untuk mematuhi terkait dengan sosialisasi ini. Mangga. Sebab kalau secara pribadi saya kepala desa langsung menjustis tutup pedagang di sini, ini adalah masyarakat kami. Saya sebagai kepala desa ketika mau diinstruksikan harus ditutup, berarti harus ada konsekuensinya. Ketika ini ditutup, siapa yang akan membiayai itu? Itulah mungkin keluhan-keluhan daripada masyarakat. Sugan bisa siap kira-kira pedagang itu hari belanja kaditu ke apotek beli antiseptik botol sebalik sabaraha, ketika jelema datang ka dieu semprot siapkan cuci tangan. Terus BUMDes, anggota-anggota BUMDesnya, para tukang parkir semua yang ada di sini, anggota pelaksana K3 ketertiban dan keamanan, setiap orang membawa botol itu, ketika datang motornya disemprot. Insya Allah virus corona akan tidak menyebar di khususnya di Adat Batako. Tapi ini hanya wacana dengan BPD. Halo ibu-ibu, selamat malam. Selamat malam. Waduh, ini nampaknya lagi ada masalah pasti ini. betul, ada masalah ini. Persoalannya, yang namanya rakyat mah kumpul-kumpul kalau ada masalah kan? Ya, betul. Nah, sekarang Bang Kumis ada di wisata kuliner Batako. Lagi kumpul-kumpul nih. Ini para pedagang, dan kebetulan dari BPD-nya hadir, dari Lurah Kodoknya pun hadir. Karena tahu sendiri, Lurah ini memang hobinya kumpul-kumpul sama warga, bro. Di saat ada tadi siang kebetulan Bang Kumis masih di Pandeglang, ditelepon untuk meliput acara himbauan ya. Tadi ada himbauan kan? Ada. Dari siapa himbauannya? Dari Pak Camat, Camat, Kapolsek, dan Muspika. Himbauan ya. 2 minggu. Nah, biar enak nih. Sambil duduk, bro. Kopi. Ya, mantap. Cuman kami ada keluhan ini, Bang Kumis.
Coba nanti dulu, belum dimulai nih. Iya, di kopian dulu. Biar pemerintah Kabupaten Pandeglang tahu, kan Ibu Irna nih, kan sekarang masih bupatinya Ibu Irna. Jadi wajar kalau kita menyampaikan kepada Ibu Irna kan. Nah, setelah ada himbauan dari Mustika, tanggapannya itu apa harapannya? Coba siapa dulu deh? Nah, nih, Kang Otoy. Coba Kang Otoy, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Bang Otoy, salah satu penjual kuliner di kawasan Batako. Coba gimana? Saya sudah menyikapi himbauan daripada pemerintah Mustika. Dari mulai besok sampai 2 minggu sementara jangan jualan dulu. Nah, pertanyaan kami wajar dong. Ya, sok ngomong. Unek-unek Bang Gomes. Kalau ini tidak jualan selama 2 minggu Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. oleh Mustika yang tadi diberikan himbauan, yang bertanggung jawab kepada kami itu selama sekian hari itu siapa? Nah, tuh pemerintah dengerin ya. Ini rakyat yang ngomong. Sedangkan kayak ini Ibu Mama beliau punya anak 12. Waduh. Kecil. 13 ya Mama Kea. Iya, yang masih kembar di sana. Banyak nggak? Kita yang pecik banyer. Oh. Siapa yang Jajan lah. bayar? Belum Jajan. lagi para pedagang ini punya apa namanya? Punya kewajiban yang harus dibayar. Si bangke itu kan. Si bangke, Waduh. uang embok, Udah pastilah. Bang roda. dan sebagainya. Bang mobil ya. Biar merata. Ya. Intinya, kesimpulannya Bang Oto tadi kan sudah jelas tuh. Ya. Simpulkan sendiri ya. Nih buat pemerintah. Yang lainnya coba. Ya. Nih dari siapa? Dari Sama Mama lah. dari Matahari itu Silakan. barangkali sok. Silakan, Bang Ujang. Apa coba? Ya, Menyikapi setelah pemerintah ya memberikan himbauan dan mati menghimbau yang namanya pemerintah kewajibannya ya seperti itu. Hanya bagaimana nih kita kan ya namanya pedagang tadi kata Kang Oto siapa yang tanggung jawab Butuh, ya. nah coba bicara aja. Iya, butuh makan, butuh jajan, ya si kembar. Anak 13, ya. Banyak lah pokoknya mah. Siapa kan nggak punya apa ya? Cari batako, ya. Carinya kan di sini. oh berarti usahanya cuma itu doang kan ya. Iya, kan nggak ada. Udah tsunami, udah nggak ada. Hancur. Udah memakai mah. Bang Kumis sih berharap ya setelah kita ketemu nih Iya. ya, nanti ada solusi kan bagaimana dagang tetap namanya usaha ya kan, tetapi program pemerintah pun kan tidak dihalangi, tapi pasti ada solusi nih. Coba siapa lagi yang usul apa kira-kira nih? Iya, iya. Saya Ibu Inaya, saya sebagai pedagang di wisata Batako Kuliner bukan tidak mau menuruti aturan pemerintah, karena ibaratnya gini loh Bu, Ibu Bapak, masalahnya kan saya punya anak 3 perlu biaya, sedangkan rumah ngontrak yang di utara juga saya belum dapet rumahnya. Buat bolak-balik ke sana kan ibaratnya harus ada biaya. Kalau seandainya ditutup di sini untuk sementara waktu, kayaknya gimana gitu. Kita minta kebijaksanaan dari Bu Irna. Alangkah baiknya kalau bisa dikasih solusi bagaimana, bukan tidak menuruti aturan pemerintah. Betul. Oke. Perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Jenab ya. Ibu Jana. Ibu Jena bro. Bro, Jana bro. Penjual di Batako. Pedagang ini bakar ikan ya. Terus anak buah saya banyak. Waduh. Tenaga kerjanya 12 coba bayangin aja. Kayak PT bro. Kan kalau nggak jualan kasihan ya. Cuman di sini bisa makan itu. Kalau nggak jualan itu sehari juga udah. Nah ini. Berarti Nah, hanya satu warung saja Ibu Jenab, karyawan 12. Berarti kalau karyawannya punya istri, punya anak 2, ya berapa? 4 kali 12 sudah berapa tuh? 24 kali 12 loh.
sarapan, Nah, itu perlu makan semua. Ya, belum biaya sekolah. kira-kira ini hanya bagaimana yang namanya pemerintah berkewajiban kan ya Pak Lurah ya. Itulah SOP-nya. Jangan sampai nanti pas mewabah katanya pemerintah diem, disalahin lagi, ya kan? Karena sudah menyampaikan begitu pemerintah. Sekarang tinggal cari solusinya nih. Kampung ada Pak Lurah kan? Ini kira-kira begini, karena ini kan isunya corona semua nih. Wajarlah kita ketakutan. Coba solusinya. Ya coba solusinya bagaimana supaya gini maksudnya. Kita tidak menentang kebijakan, himbauan. Kita harus patuh. Ya namanya warga negara harus patuh kan. Ya kebijakan lagi kan itu kan. Coba kira-kira bagaimana Mas? Jadi menurut kami begini, Pak Sumis. Jadi biar para pedagang ini tetap beraktivitas seperti biasanya. Ya. Dan himbauan pemerintah kami turuti. Kita udah ada solusi. Apa warna ini? Salah satu contoh. Kami punya inisiatif ingin iuran. Ya. Para pedagang di Batako ini ingin mengadakan sesuai dengan himbauan daripada pemerintah mencegah. Ya, pencegahan. Antisipasi. Jadi kami ingin mengadakan wastafel buat cuci tangan. Ya, yang mengalir kan Yang itu. tamu yang mau masuk itu suruh cuci tangan dulu, ya, dan pintu keluar pun begitu. Begitu pula petugas parkir, keamanan dan sebagainya, dan termasuk para pedagangnya. Bahkan ya ini untuk sementara paling kami menyediakan paling 2 ya. Jadi pintu masuk dengan pintu keluar untuk para pengunjung, sehingga pengunjung yang masuk ke areal Batako ini supaya higienis, bebas daripada pencegahan corona. Gitu loh bro, kelebihannya orang Teluk, ya kan? Tidak menentang kebijakan pemerintah, kami, tetapi tidak menentang. pasti ada solusi. Salah satu contoh tadi ini bagus sekali nih. Tapi udah sepakat ya? Udah sepakat. Nanti patungan ya? Patungan kami. Wastafel murah, Wastafel, ya. kan? Patungannya berapa? Ya. Nanti dibikin supaya ada grillnya Ya, kan? belum. Kenapa? Wastafel tanpa air kan susah banget tuh ya? Ya, Berarti air juga harus mengalir. betul. Nanti dimodifikasi lah Ya. ya. Nanti patungan Didesain agar wisata kuliner tetap Berjalan. Ya. terus gini nih, karena ini wisata ya, yang beli kan jujur aja orang beli kan jarang. Kamu dari mana-mana nih, agar tempat wisata ini tetap dikunjungi warga nih, bukan saja wastafel yang ada di sana, nanti ini para pedagangnya ya, ikan teri asin. coba setelah adanya isu corona ini yang biasanya nggak ada. Salah satu contoh di meja ya, jangan ngasih kobokan seperti gini ya, Iya. usahain Air beli, itu nah, dispenser. Ya. pakai Air mengalir. dispenser aja ya, Ya. kasih antiseptik. Kita sepakati nggak kalau ada pedagang yang tidak menyediakan itu ditutup? Iya. Ya, harus ada konstruksinya loh. Ya. Iya. Jangan ini mah nyiapin itu enggak. Ya. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Iya. Jadi para pedagang patuh dengan keputusan malam ini ya. Betul. Jangan sampai nanti Bang Kumi sama Pak Lurah sama Pak Ya. BPD nutup, bukan berarti kan. Ya buat apa kalau nggak patuh ya? Iya. Kita bersama-sama. Iya. Betul loh. Kebersihan. Jadi Ya, kobokannya kobokan. mulai hari ini. Jangan kasih itu. Cuci Karena tangan aja disitulah. langsung siapin air cuci tangan. Dari meja satu. Maksudnya Enggak, satu langsung warung, aja yang pada mau bukan makan. meja. Suruh cuci tangan aja. Satu warung satu, siapin Satu warung air yang satu. mengalir sama yang dipencet tuh sabun, ya kan di samping di sana di pintu-pintu ya. Banyak meja ya. Enggak, Oh enggak, bukan satu meja satu warung satu aja. Jadi silakan. ya. Itu Bu kalau mau cuci tangan silakan tuh di sana. dan dihimbau, tolong cuci tangan dulu. Ini himbauan ya kepada para pengunjung, Bu cuci tangan dulu. Pasti nantinya semakin Ya, betul diarah. oh berarti wisata kuliner orangnya patuh, ya kan? Jangan sampai Teluk ini dicap sebagai daerah yang Betul. kumuhan, Betul. tapi saya kira setelah nih Ya, Caro Kodok. sama ini, Ah, alhamdulillah Teluk itu namanya ya, jadi percontohan bro. betul. Oke? Satu lagi Bang Umi. Nah ini Ah. ini BPD nih, coba Ya, kesimpulannya. jadi kita mengantisipasi virus corona ini
dan kita juga sudah duduk bareng dengan para pedagang, mewakili saya BPD dengan kepala desa. Artinya kalau memang ada dari pemerintahan, coba berikan kami ya disinfektan, antiseptik atau apapun. Tolong dibantu sama pemerintahan ini. Karena apa? Ya di sini harus ada ya antisipasinya. Ya, jadi kami menghimbau berharap ya dari pemerintahan Kabupaten Pandeglang, dinas kesehatan khususnya, tolonglah perhatikan kami ya untuk di wisata kuliner ini. Ya, khususnya Dinas Pariwisata Pak Dr. Asmani, ya Ibu Dr. Asmani, tolonglah, ini namanya udah ikon kawasan wisata. Jadi tolong bantuannya turun kalau bisa, memberikan satu masukan-masukan kepada para pedagang. Artinya diberikanlah antisipasi untuk mencegah corona ini. Ya mudah-mudahan semua para pedagang dan pengunjung tidak ada yang corona. Yang ada corona. Akhirnya walaupun ini obrolan santai lah, yang namanya bincang-bincang bukan anggota dewan bro ya. Jadi kayak gini lah suasananya, tidak perlu ketok palu, tidak perlu pembukaan, tapi hasilnya yang penting kan. Nah, satu lagi nih, apa? Kami selaku para pedagang di Batako ini tidak lupa minta dukungan kepada pemerintahan desa Apa dukungan? setempat. Oh, Yaitu, desa. pertama ya pengarahan, ya kan, gagasan, bahkan kalau bisa ya alatnya gitu, seadanya. Maksud dari kami istilahnya kemampuannya iuran berapa, terus pemerintahan desa mendukung demi kelancaran bersama. Ya jadi intinya gini ya. Tadi udah sepakat ya. Kalau bisa fasilitasi lah. Contoh ke B22 nanti dari desanya ada, mungkin dari BPD-nya ada, Bumdesnya juga dari ada. Bang Kumis pun ada gitu loh. Jadi bukan satu loh ya. Di sini ditulis wastafel Bang Kumis berbagi. Di sini Otoy, Lurah Kodok, Bangkong. Kalau bersama nggak ada masalah gitu kan? Kenapa? Besarnya masalah jadi kecil karena kita rempuk bersama-sama. Oke? Nampaknya cukup ya? Cukup. Pemirsa, nampaknya satu opor. Apalagi? Kodok. Kalau sendiri bagaimana? Pendapatnya. Menyikapinya. Saya kira sebenarnya Bang Kumis ini sorongnya Pak Lurah. Ya. Sebenarnya kalau mau ngomong mah, Tapi lagi denger sendiri. Ya. sama saja. Ya kan? Mungkin ngomong nanti ya bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Karena omongan Pak Lurah itu sama dengan Bapak Kumis, jadi wassalam saja. Ya. Karena sama yang diomongin, ya kan? Jadi intinya omongan Bang Kumis anggap saja omongan semua, bukan hanya Pak Lurah tapi mewakili warga. Ya. Untuk itu kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata yang memang membidangi di wisata kuliner, ayo kita sama-sama untuk menyerang Teluk Bebas Corona.